Baik, perkenalkan nama saya Hebronya Orpa, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, semester 6, kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah MPS kualitatif untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang judul proposal saya, yaitu perubahan pola asuh orang tua menghadapi anak dalam pembelajaran online, studi kasus masyarakat Desa Penghuni Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Sejak akhir tahun 2019, dunia telah dihebohkan dengan kemunculan coronavirus atau sering dikenal dengan COVID-19 di kota Wuhan, China. COVID-19 membuat kehidupan manusia lumpuh di berbagai sektor, mulai dari perekonomian sampai dengan sektor pendidikan. Virus ini mulai masuk ke Indonesia sejak awal tahun 2020 dan menyebar secara masif pada Maret 2020. Dari kasus-kasus yang muncul, pemerintah Indonesia banyak mengambil kebijakan-kebijakan sebagai upaya untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Setelah meningkatnya penyebaran virus corona atau COVID-19, dengan ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan dua kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020. Kedua kebijakan Mendikbud tersebut terkait dengan pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Bergulirnya kebijakan pemerintah yang membelajarkan peserta didik di rumah sampai saat ini masih berlangsung dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Tidak ada tatap muka secara langsung, baik itu di sekolah, perguruan tinggi, atau tempat-tempat lain, untuk berinteraksi langsung antara peserta didik, antar guru, serta antar peserta didik dengan guru. Banyak guru dan peserta didik melakukan aktivitas di rumah dalam konotasi positif. Mereka harus belajar dan bekerja di rumah masing-masing ketika peserta didik belajar di rumah dengan mendapatkan banyak tugas maupun instruksi dari guru. Di sini peran orang tua sangat dibutuhkan untuk melakukan pendampingan secara faktual. Berikut dua teori pola asuh anak. Yang pertama yaitu teori pola asuh anak menurut Harlock. Pengertian pola asuh anak menurut Harlock yaitu cara mendidik anak agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Teori pola asuh ini berefek pada kehidupan sosial anak. Tujuannya agar anak dapat diterima oleh lingkungan dan sekitar masyarakat. Teori pola asuh Harlock menggambarkan jenis-jenis pola asuh yang terbagi atas 3 jenis pola asuh. Jenis pola asuh menurut Harlock yang pertama yaitu otoriter, yang kedua yaitu pola asuh demokratis, dan yang ketiga pola asuh permisif. Yang kedua, teori pola asuh Baumrind. Pola asuh Baumrind berfokus pada parental control. Pola asuh ini mengharuskan orang tua mengontrol, membimbing, serta mendampingi anak-anaknya dalam proses tumbuh kembang. Jenis pola asuh menurut Baumrind terdiri atas 4 pola asuh. Yang pertama, otoriter, yang kedua demokratis, yang ketiga permisif, dan yang terakhir yaitu pola asuh pengabaian. Pengasuhan orang tua pada dasarnya diciptakan oleh adanya interaksi antara orang tua dan anak dalam hubungan sehari-hari yang berevolusi sepanjang waktu. Menurut Kohn, menyatakan bahwa pola asuhan merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Sikap orang tua ini meliputi cara orang tua memberikan aturan-aturan, hadiah maupun hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritasnya, dan cara orang tua memberikan perhatian serta tanggapan terhadap anaknya.
Dengan demikian, pola asuhan orang tua sangat penting karena mempengaruhi sikap orang tua terhadap secara anak berkesinambungan. Pola asuh orang tua terdapat dalam keluarga dan merupakan tanggung jawab utama kedua orang tua. Menurut Chandra, pengasuhan orang tua terhadap anaknya dapat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan perilaku anak itu sendiri. Apabila terdapat kesalahan pengasuhan, maka akan berdampak pada anak saat sudah dewasa. Analisis peran orang tua dalam mendampingi anak di masa pandemi COVID-19 ini berdasarkan hal tersebut di atas. Kajian dalam penelitian ini menjadi sangat penting dilakukan untuk memahami bagaimana sebenarnya pola asuh orang tua dalam menghadapi putra-putrinya saat terjadi pandemi COVID-19, termasuk di antaranya saat mendampingi anak belajar di rumah. Dari hasil pengamatan saya banyak melihat orang tua yang awalnya tidak begitu peduli dalam mengasuh anak. Dalam belajar, justru kini semasa ditetapkan sekolah online, orang tua semakin intens dalam mendampingi anak dalam pembelajarannya. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Pemerintah belum dapat memastikan waktu kegiatan belajar mengajar di sekolah dibuka kembali saat pandemi COVID-19. Ketika peserta didik belajar dari rumah dengan mendapatkan banyak tugas maupun instruksi dari guru, di sini peran orang tua sangat dibutuhkan untuk melakukan pendampingan secara faktual. Menurut Mbak Moren, pola asuh yang dilakukan setiap orang tua membentuk kepribadian seorang. Sikap orang tua menerima kehadiran anaknya dengan kasih sayang, mengajarkan hal baik dan buruk dengan sabar. Oleh karena itu, semakin baik pola pengasuhan yang diberikan, maka semakin baik pula kepribadian yang terbentuk dalam anak. Model atau jenis pola asuh orang tua nantinya juga akan berdampak pada sikap dan perilaku anak. Berikut pola asuh menurut Harlow. Yang pertama itu demokratis. Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Yang kedua, pola asuh otoriter. Pola asuh ini cenderung menetapkan standar mutlak yang harus dituruti, biasanya dibarengi dengan ancaman. Yang ketiga, pola asuh permisif. Pola asuh ini memberikan pengawasan yang sangat longgar, memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya. Adapun faktor yang mempengaruhi pola asuh anak menurut Anwar, yang pertama pendidikan orang tua. Pendidikan dan pengalaman orang tua dalam perawatan anak akan mempengaruhi persiapan mereka dalam menjalankan pengasuhan. B. Lingkungan. Lingkungan banyak mempengaruhi perkembangan anak, maka tidak mustahil jika lingkungan juga ikut serta mewarnai pola-pola pengasuhan yang diberikan orang tua terhadap anaknya. C. Budaya. Seringkali orang tua mengikuti cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat sekitarnya dalam mengasuh anak. Namun dapat kita sadari bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini, para orang tua harus lebih berhati-hati serta bijaksana dalam memilih cara pola pengasuhan anak. Ini semua agar anak tidak tertekan dalam bimbingan belajar di rumah. Di satu sisi juga, dengan pemilihan pola asuh yang benar, dapat membuat para orang tua lebih dimudahkan dan sabar dalam mendampingi anak dalam belajar serta tidak menghambat pekerjaan orang tua. Paparan peran orang tua di atas lebih banyak dianalisis saat sebelum terjadi pandemi, yang mana lebih menekankan pada pengasuhan anak dan perawatan. Sementara itu, penelitian yang terkait dengan peran orang tua saat terjadi pandemi belum banyak dilakukan. Analisis peran orang tua dalam mendampingi anak di masa pandemi COVID-19 berdasarkan hal tersebut di atas, kajian penelitian ini menjadi sangat penting dilakukan untuk memahami
bagaimana sebenarnya pola asuh orang tua dalam mendampingi putra-putrinya saat terjadi pandemi COVID-19. Berikut beberapa penjelasan mengenai kekuatan, kelemahan, dan perbedaan mengenai riset proposal yang telah dibuat dan dari beberapa artikel yang telah direview. Judul proposal saya itu perubahan pola asuh orang tua menghadapi anak dalam pembelajaran online. Judul jurnal pertama yaitu pola relasi anak dan orang tua di masa pandemi COVID-19 oleh Fatwa Nurul Hakim. Kedua, pola asuh orang tua pada anak di masa pandemi COVID-19 oleh Putu Audina Sukma Sintia Dewi dan Husnul Khotimah. Yang ketiga, analisis kendala orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19 oleh Anita Wardani dan Yulia Alriza. Kekuatan penelitian, kekuatan proposal dalam penyampaian proposal saya. Di sini, para pembaca dapat dengan mudah mengetahui bagaimana perubahan pola asuh orang tua dalam mendampingi anaknya menghadapi pembelajaran online yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Kekuatan jurnal yang pertama. Pada jurnal pertama, kita dapat mengetahui tentang pola relasi anak dan orang tua di masa pandemi COVID-19. Dalam jurnal ini, kita dapat memahami dan mengerti dengan mudah mengenai teori dan hasil penelitian. Kekuatan jurnal yang kedua. Pada jurnal yang kedua ini mempunyai judul yang mirip dengan proposal saya, yaitu pola asuh orang tua pada anak di masa pandemi COVID. Namun pada jurnal ini lebih menekankan pada banyak hal, bukan hanya pada pola asuh anak belajar. Bukan hanya pada pola asuh belajar anak. Yang ketiga, pada artikel ketiga ini pun juga mempunyai kemiripan dengan proposal saya, tetapi pada artikel ini lebih menekankan atau memfokuskan ke analisis kendala orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19, sehingga di sini kita dapat mengetahui apa saja yang menjadi kendala orang tua dalam mendampingi anak dan solusi untuk menghadapinya. Kelemahan penelitian di sini dalam sebuah penelitian sudah pasti memiliki kelemahannya masing-masing, apalagi di saat sekarang ini yaitu pandemi COVID-19, sehingga para peneliti tidak dapat secara leluasa melakukan penelitian. Di sini saya hanya akan membahas secara garis besar kelemahan pada proposal serta jurnal dan artikel yang telah saya review dibandingkan dengan jurnal dan artikel yang telah direview di sini. Penelitian saya masih sangat banyak mempunyai kelemahan dibandingkan yang lainnya, karena pada artikel dan jurnal di atas sudah mempunyai data penelitian yang valid dibandingkan riset penelitian saya, meskipun jurnal dan artikel tersebut sudah memiliki data yang pasti, namun belum tentu sempurna bagi para semua pembaca jurnal dan artikel tersebut, karena setiap para pembaca memiliki pengamatan yang berbeda. Hal yang membuat proposal penelitian saya yang masih terbatas, yaitu karena saya hanya bisa mengamati orang di sekitar saya. Penelitian saya belum menggunakan data yang pasti karena masih banyak kemungkinan perubahan dalam penelitian akibat dari belum melakukan riset di lapangan. Yang terakhir yaitu perbedaan penelitian. Perbedaannya antara lain, pada proposal penelitian saya lebih menekankan pada perubahan pola asuh orang tua dalam mendampingi anak belajar online. Sedangkan jurnal pertama memfokuskan pada pola relasi anak dan orang tua di masa pandemi. Di jurnal kedua memfokuskan secara umum pola asuh di masa pandemi. Dan pada artikel ketiga memfokuskan ke analisis kendala orang tua mendampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi. Yang berikutnya, perbedaan berikutnya dalam setiap penelitian memiliki metode pengumpulan data yang berbeda, serta cara dan langkah-langkah yang berbeda. Namun di sisi lain, perbedaan inilah yang membuat kita mampu membedakannya dan menjadi kelebihan di masing-masing penelitian. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.